Ya, viral di media sosial lokasi Koperasi Desa Merah Putih yang jauh dari permukiman warga. Menteri Koperasi Ferry Juliantono angkat suara. Menurutnya jumlah Kopdes yang terpencil sangat kecil. Banyak beredar di media sosial lokasi Koperasi Desa Merah Putih tak ideal atau jauh dari permukiman warga. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan lokasi pembangunan Kopdes tersebut tidak asal pilih, melainkan sudah melalui kesepakatan dengan masyarakat setempat. Ferry juga menjamin dari 30.000 Kopdes Merah Putih, hanya 10 Kopdes saja yang lokasinya dinilai tidak ideal. Selain itu, Kementerian Koperasi memastikan 23.000 Kopdes kini tengah dalam pembangunan akan rampung Agustus mendatang. Gini, jumlahnya saya sudah hitung. Coba bisa disebutin ya. Kurang dari 10 dari yang sering kita baca di sosial media. Dari 30.000 yang bulan Agustus pembangunan fisik, gudang milik dan alat kelengkapannya sudah dibangun. 10 yang dalam kondisi yang tidak ideal, menurut saya tidak bisa dikatakan itu kan sedikit persentasenya, dan tentu nanti kita akan lakukan proses verifikasi, validasi, dan tetapi penentuan lokasi itu sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa dan kepala desa. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Kisah seorang pria lulusan Fakultas Ilmu Administrasi UI yang memilih meninggalkan karir kantoran di Jakarta dan bekerja sebagai pembersih kaca gedung di Australia menjadi sorotan. Kisah Made Genta viral di media sosial usai membagikan pengalamannya beralih profesi demi kualitas hidup yang lebih baik. Made Genta Pramana, lulusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, membagikan kisah perjalanannya beralih profesi dari pekerja kantoran di Jakarta menjadi pembersih kaca gedung di Australia melalui media sosialnya. Genta yang sering membagikan kisah alih profesinya itu pun viral dan menjadi perbincangan warganet. Lahir dan tumbuh di keluarga kelas menengah di Jakarta, Genta mengaku sejak kecil diarahkan untuk menempuh pendidikan tinggi, meraih gelar sarjana, dan bekerja di perkantoran demi meraih kehidupan yang lebih baik. Namun setelah beberapa tahun berkarir di kawasan SCBD Jakarta, ia merasa kehidupan tersebut bukanlah jalan yang diinginkannya. Keputusan itu pun membawanya pindah ke Australia dan menekuni profesi sebagai pembersih kaca gedung atau gondolaman. Menurut Genta, pekerjaan di sektor konstruksi dan jasa seperti pembersih kaca gedung di Australia sangat dihargai, memiliki nilai ekonomi yang baik, serta dapat menawarkan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan apa yang ia dapat di tanah air. Ia juga mengaku menikmati pekerjaan lapangan berisiko tinggi yang kini dijalaninya. Kisah Genta pun pemicu perbincangan warganet mengenai perbedaan standar hidup, tingkat kesejahteraan, dan penghargaan terhadap berbagai jenis profesi di tanah air dan di luar negeri. Pradi Bersatu berencana mengirimkan surat ke Mahkamah Agung. Pradi meminta agar MA meninjau penahanan Roy Suryo. Belum juga usai sidang pra-peradilan Roy Suryo, lawannya Pradi Bersatu sudah ancang-ancang akan menjebloskan tersangka fitnah ijazah itu ke penjara. Strategi yang akan dipilih Pradi adalah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung agar kembali meninjau penangguhan penahanan Roy Suryo. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menyebut langkah itu sengaja mereka ambil agar Roy Suryo tidak terus-terusan mengajukan sidang pra-peradilan. Kalau ada pra-peradilan yang akan dilaksanakan oleh tim Roy Suryo, otomatis harus segera dimasukkan ke dalam tahanan. Kenapa? Ketika pra-peradilan dibacakan dan itu tidak menang atau kalah, kemudian ada niatan lagi untuk memperapit, itu harus segera dilakukan penahanan. Maka kami akan mengajukan permohonan perhatian hukum dan tinjauan kembali status penahanan terdakwa Roy Suryo sebagai residivis. Sementara itu sebelumnya ahli pidana Didit Wijayanto berpandangan penangkapan Roy Suryo sudah cacat prosedur. Didit menyebut dalam hukum acara pidana, proses pelimpahan tahap 2 atau penyerahan tersangka dari penyidik ke jaksa, maka tersangka tidak perlu ditangkap, apalagi ditahan. Kalau dipanggil tidak datang 2 kali, tidak memberikan alasan yang patut. Yang kedua, untuk kepentingan penyidikan. Nah, kalaupun untuk kepentingan pelimpahan tahap 2 tidak perlu ditangkap. Nah, di sini ini problemnya adalah langsung ditangkap.
Kalau itu artinya apa? Berarti Polda Metro ingin membuat norma baru. Jumat 19 Juni, dua tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Keduanya sempat jalani perawatan di Rumah Sakit Polri sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemudian memutuskan menangguhkan penahanan keduanya. Tak terima dengan penangkapan Polda Metro Jaya, Roy kemudian ajukan sidang pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR RI menampung aspirasi Majelis Ulama Indonesia untuk membentuk rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sementara itu wacana pemberantasan LGBT menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Majelis Ulama Indonesia tengah menggodok naskah akademik dan rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Wakil Ketua Umum MUI Kholil Nafis menegaskan langkah hukum ini diambil karena imbauan moral dinilai sudah tidak mempan membendung fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. MUI menyatakan perang terhadap pelaku maupun kampanye LGBT. Adapun rancangan undang-undang pidana untuk memberantas perilaku LGBT di Indonesia mendulang beragam tanggapan dari masyarakat. Tanggapan saya sih bagus sih buat kampanye seperti itu karena kita harus gimana ya, harus menormalisasikan jati diri laki-laki gitu kan, jangan jadi kayak boti gitu. Tapi dengan kampanye yang dilakukan juga caranya? Kalau cara kayak gitu 50-50 lah, setuju nggak setuju ya. Karena mungkin bisa menyakiti hati orang lain juga. Jadi dengan kampanye yang disuarakan, setuju saya. Jadi bisa masyarakat bisa mengetahui apa dampak dari bot ini juga dan menjadi integritas kita untuk mengenalkan sebenarnya gender kita itu apa sih. Untuk kampanye berantas boti menurut saya oke ya, since LGBT di Indonesia kan masih belum diperbolehkan ya, masih ilegal. Cuman mungkin caranya kali ya Mas, enggak yang lindas boti atau apa anarkis banget. Cuman mungkin bisa baik-baik atau pengarahan kayak kalau nemu orang yang agak-agak boti bisa mungkin diluruskan atau dibilang baik-baik gitu. Ya, tapi jangan anarkis juga sih. Kan manusia juga ya walaupun boti. Sementara itu DPR telah menampung aspirasi MUI untuk memberantas LGBT dan akan membahasnya. Tim Liputan iNews melaporkan.